Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Harfianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi berupa simpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh pendidikan di Indonesia yang pemikirannya banyak menginspirasi sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya percaya bahwa pendidikan hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan siswa saja. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Kemudian yang keempat, yaitu mengesampingkan kemampuan dan bakat anak. Yang pertama, mentransfer ilmu dan pengetahuan. Saya memandang bahwa mendidik adalah mentransfer materi, sehingga saya tidak fokus untuk menuntun karakter anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang baik. Saya hanya mengejar ketercapaian materi siswa agar sesuai dengan kompetensi yang telah distandarisasi. Yang kedua, saya hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan siswa saja. Saya memandang nilai siswa adalah segalanya. Saya percaya pendidikan akan berhasil jika memiliki nilai kognitif yang baik. Nilai dipandang sebagai representasi kemampuan dan kepandaian seseorang. Yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Sebelumnya, saya mendominasi proses pembelajaran karena saya percaya bahwa siswa adalah objek dalam pendidikan. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terasa sangat membosankan. Kemudian yang keempat, saya sebelumnya mengesampingkan kemampuan dan bakat anak. Kembali lagi, hal ini terjadi karena saya hanya fokus pada aspek kognitif saja tanpa memperhatikan dengan detail aspek afektif dan psikomotorik anak. Saya percaya pintar dalam pelajaran adalah segalanya, padahal masing-masing anak itu unik dengan segala bakat di bidangnya masing-masing. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya berpikir dan saya menyadari bahwa yang pertama, pendidikan itu menuntun. Saya semakin memahami bahwa setiap anak tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakteristik, minat, dan bakatnya masing-masing. Tugas saya adalah membantu siswa dalam menyadari dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya, memberikan dukungan dan motivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai tahapan perkembangannya, serta menuntun mereka selama proses pembelajaran, membuat mereka merasakan kasih sayang yang nyaman, aman, dan juga percaya diri. Oleh karena itu, saya berupaya untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, menerapkan model pembelajaran yang variatif, dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks agar siswa senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, yaitu memperhatikan kodrat anak. Saya menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan keunikan masing-masing. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, saya menghargai dan memperhatikan karakteristik serta gaya belajar siswa agar dapat mengakomodir keperluan belajar mereka. Setelah saya memahami bahwa salah satu kodrat anak adalah bermain, dan dengan bermain dapat melatih keselarasan jiwa antara cipta, rasa, dan karsa, saya menjadi rajin mencari informasi dan menambah pengetahuan berkaitan dengan permainan-permainan apa saja yang dapat diterapkan dalam kelas saya. Yang ketiga, berkaitan dengan budi pekerti, agar siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kecakapan saja, namun tidak kalah penting yaitu budi pekerti yang baik. Orang Jawa memaknai kata guru sebagai digugu lan ditiru atau dipercaya dan ditiru. Artinya, guru merupakan figur panutan yang dapat dicontoh oleh siswa-siswanya. Oleh karena itu, saya akan terus memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka. Yang keempat, memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Yang kelima, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Sehingga saya berharap yang pertama dapat menciptakan kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, menumbuhkan karakter dan nilai-nilai positif pada siswa, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yang diantaranya yaitu kecakapan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan elaborasi. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang keenam, mengenal karakter dan latar belakang siswa serta menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.